Halo, assalamualaikum. Oke, kali ini aku mau sharing tentang manajemen laktasi karena ternyata masih banyak banget para new mom yang biasanya panik di awal-awal setelah melahirkan. Jadi menyusui merupakan proses yang sangat kompleks. Dengan mengetahui anatomi payudara dan bagaimana payudara menghasilkan ASI akan sangat membantu proses kerja menyusui yang pada akhirnya dapat menyusui secara eksklusif. Ini merupakan gambar anatomi payudara. Oke, kita bahas secara simpelnya aja ya. Yang pertama itu ada puting. Di puting terdapat lubang ASI ya, Mam. Dan kalau masuk ke dalam terhubung oleh pembuluh kecil atau ductus. Nah, pembuluh kecil ini berfungsi untuk mengalirkan ASI. Ductus ini biasanya berjumlah 7-10 saluran yang melebar dan menuju puting. Nah, di ujung ductus terdapat kantong-kantong kecil seperti buah anggur yang berjumlah jutaan. Kantong ini disebut dengan alveoli. Nah, di dalam alveoli terdapat sel-sel produksi ASI yang kinerjanya dipengaruhi oleh hormon prolaktin. Selain itu, terdapat juga sel-sel otot yang bertugas untuk memerah ASI dan dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Nah, lanjut, pada puting biasanya terdapat bintik-bintik yang merupakan kelenjar Montgomery yang bertugas untuk mengeluarkan cairan berminyak sehingga menjaga kelembapan kulit. Selain itu, terdapat juga jaringan penyangga atau ligamen yang mengelilingi alveoli dan ductus. Selain ligamen, terdapat juga jaringan lemak yang dapat memberi bentuk pada payudara dan menciptakan payudara kecil maupun besar. Jadi, payudara kecil maupun besar tetap memiliki jumlah alveoli yang sama, sehingga tidak berpengaruh pada banyak sedikitnya ASI yang diproduksi. Nah, sekarang udah paham ya mengenai anatomi payudara? Oke, kita lanjut ke manajemen menyusui. Ketika bayi menyusu, terdapat rangsangan hisapan yang kemudian dikirimkan ke otak pada bagian depan kelenjar pitutari dari dasar otak. Kemudian hormon prolaktin diproduksi dan kemudian hormon prolaktin dibawa oleh darah menuju payudara. Dan perlu diingat, hormon prolaktin tetap diproduksi sampai 45 menit setelah penyusuan. Kemudian memerintahkan sel-sel pembuat ASI yang ada di alveoli untuk memproduksi ASI. Nah, produksi ASI ini digunakan untuk menyusui berikutnya. Jadi bukan untuk saat ini pada saat menyusui ya, Mam. Oke, lanjut kita ke hormon oksitosin. Ketika bayi menyusu, terdapat rangsangan sensorik yang kemudian dikirim ke otak pada bagian belakang kelenjar pitutari dari dasar otak. Kemudian otak memproduksi hormon oksitosin. Selanjutnya, hormon oksitosin masuk dalam darah menuju payudara, yang kemudian merangsang sel-sel otot di alveoli untuk berkontraksi, yang menyebabkan ASI mengalir. Hormon oksitosin atau hormon cinta dihasilkan lebih cepat daripada hormon prolaktin. Ketika ibu rileks dan nyaman, bisa saja hormon oksitosin bekerja. Makanya terkadang ASI tiba-tiba keluar tapi tidak disusui. Karena memang hormon oksitosin dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan sensasi. Sensasi di sini seperti menggendong, menyentuh, menatap, mendengar, atau biasa kita sebut bonding. Ketika hormon oksitosin terhambat, misalnya ibu cemas, ibu stres, rasa sakit, ragu-ragu, dan ASI tetap diproduksi, biasanya nantinya ASInya tidak keluar. Jika ASI tidak keluar, lama-kelamaan akan menjadi bendungan ASI atau mastitis. Oke, jadi intinya dapat mengendalikan produksi ASI. Sedangkan pikiran, perasaan, dan bonding dapat mengendalikan hormon oksitosin yang menentukan kelancaran ketika ASI keluar. Oke, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, kira-kira video apa lagi yang bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua? Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum.